Oke, udah kelihatan kok, Kak. Oke. Oke, nah hari ini kita belajar tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, apa aja sih yang bakal ini dipelajarin? Jadi ada latar belakang kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia, terus juga propaganda sama kebijakannya, terus perlawanan dan juga dampak kependudukan Jepang sendiri. Nah, di sini ada quotes nih. Nah, jadi kan udah mau mendekati Hamin berapa SNM, Hamin berapa SBM gitu kan ya. Nah, jadi jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Oke. Nah, kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang kenapa Jepang itu bisa datang ke Indonesia, itu awal mulanya itu dari restorasi Meiji. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa Jepang ini tuh adalah dulunya ya, adalah sebuah bangsa yang tertutup, tapi karena berkat revolusi politik pada masa itu yang bernama restorasi Meiji, akhirnya hal ini tuh berdampak besar pada industrialisasi Jepang. Dan hal ini tuh juga ngebuat Jepang itu bangkit sebagai kekuatan militer tahun 1905. Nah, karena Jepang hadir sebagai kekuatan baru, dia mulai melancarkan serangan-serangan ke berbagai negara yang ada di Asia. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah untuk menguasai sumber daya alamnya. Nah, karena hal itu mengganggu kenyamanan Amerika, maka pada tahun 1941 Amerika mengembargo minyak bumi ke Jepang. Nah, kira-kira di sini itu oke, wait. Nah, kira-kira di sini itu ada yang tahu nggak sih uh, kayak mengembargo ini tuh apa? Ada yang tahu nggak? Iya benar, melarang. Jadi Amerika ini tuh melarang negara-negara untuk berdagang atau menjualkan minyak bumi kepada Jepang. Nah, serangan Pearl Harbor. Nah, kenapa sih Jepang menyerang Pearl Harbor? Nah, karena adanya embargo dari Amerika Serikat ini, Jepang ini tuh kan pastinya tentunya itu negara-negara lain itu yang semulanya udah bekerja sama dengan Jepang, tapi karena ada larangan embargo dari Amerika, dia nggak jadi tuh jadinya kan. Nah, makanya itu Jepang ini tuh waktu itu kayak kesulitan nyari sumber daya alam, khususnya minyak bumi buat digunain di militernya. Nah, karena Jepang kesulitan, Jepang mengambil resiko untuk menyerang Pearl Harbor milik Amerika. Nah, dengan serangan ini tuh Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika. Nah, Jepang mendarat di Indonesia. Nah, awal mulanya itu Jepang itu menyerang Filipina, terus sampai akhirnya dia bisa datang ke Indonesia pada Januari 1942, yaitu dia pertama kali mendarat melalui Ambon, dan dia pertama kali menguasai yang namanya Maluku. Nah, kalau di buku-buku ya, itu kan banyak yang ini tuh ditarakan ya. Cuma kalau misalkan waktu itu aku ngambil sumber dari Tirto, itu dia nyebutnya awal mulanya itu di Ambon dulu, di Maluku dulu, dia menguasai Maluku, baru nanti ke Tarakan gitu. Mungkin karena ini sumbernya, maksudnya kayak tanggalnya itu belum nggak ada tanggal resminya, jadi makanya di buku-buku pelajaran itu disebutnya itu bahwa Tarakan dulu gitu. Nah, baru setelah menguasai Maluku ini, pada tanggal 12 Januari 1942, Jepang dia mulai bergerak dan menguasai Tarakan dan juga Balikpapan Timur. Dan juga Balikpapan di Kalimantan Timur. Nah, Februari 1942, Jepang mulai menyerang Pulau Jawa nih. Nah, karena Jepang udah mulai masuk
ke Pulau Jawa, sekutu membentuk yang namanya APDAKOM. APDAKOM ini tuh singkatan dari American, British, Dutch, Australian Command. Jadi persekutuan negara-negara sekutu yang ada di Indonesia. Tujuannya itu adalah untuk membendung kekuatan Jepang biar Jepang nggak menguasai Indonesia. Tuh. Nah, cuma sayangnya APDAKOM ini tuh nggak bisa membendung kekuatan Jepang karena waktu itu Jepang membawa pasukan-pasukannya ke Indonesia itu banyak banget gitu. Nah, hingga pada akhirnya itu pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang mendarat di Pulau Jawa dan dia itu mendarat di 3 tempat. Ada Banten, Wetan, Indramayu, dan Bojonegoro. Nah, terus juga pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia ini tuh jatuh ke tangan Jepang, disusul oleh Bogor yang jatuh ke tangan Jepang, dan juga baru nantinya disusul oleh kota-kota lain yang mulai jatuh ke tangan Jepang. Hal ini tuh menunjukkan bahwa tadi APDAKOM tadi itu sangat lemah gitu dalam membendung pasukan-pasukan Jepang ini. Nah, hingga pada akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Nama perjanjiannya Kalijati. Sebentar. Nah, baru habis itu ada propaganda Jepang. Nah, propaganda Jepang ini tuh ada yang pertama itu siaran radio. Nah, kenapa siaran radio ini tuh masuk? Karena pada masa itu kan belum ada yang kecanggihan teknologi itu kan belum ada. Jadi Jepang itu menggunakan radio untuk mempromosikan produk-produk Jepang. Mempromosikan produk-produk Jepang ini tuh bilang ke rakyat Indonesia kalau barang-barang Jepang ini tuh murah, sehingga membuat masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk menggunakan produk Jepang daripada produk lokal. Nah, baru ada membentuk gerakan 3A, cuma sayangnya gerakan 3A ini tuh tidak efektif karena tidak mampu menarik simpati masyarakat pada saat itu. Nah, baru habis itu karena gerakan 3A ini tuh gagal, makanya dari itu Jepang membentuk yang namanya Putra gitu, yang diketuai oleh 4 serangkai ini. Cuma sayangnya pada saat itu kan ada Insinyur Soekarno kan ya di sini. Nah, Insinyur Soekarno ini tuh memanfaatkan Putra untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Karena itulah Jepang akhirnya membubarkan Putra dan mengganti dengan Jawa Hokokai karena ditakutkan kalau Putra berdiri lebih lama lagi akan semakin banyak orang-orang yang bangkit kesadaran nasionalismenya gitu. Nah, baru habis itu ada bendera merah putih boleh dikibarkan, lagu Indonesia Raya boleh dikumandangkan, serta tidak membubarkan MIAI. MIAI itu organisasi dari sejak zamannya Belanda gitu. Jadi dari semua organisasi yang ada di waktu zamannya Belanda menjajah Indonesia, semuanya dibubarkan kecuali si MIAI ini gitu. Nah, tujuannya itu tentunya untuk menarik simpati masyarakat Indonesia gitu. Nah, dari propaganda ini tuh aku mau nanya dong, kira-kira alasan Jepang mudah diterima di Indonesia itu karena apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu alasannya kenapa Jepang mudah diterima di Indonesia? Karena pribumi ramah. Bisa jadi sih, bisa jadi. Terus
Kalian ini nggak sih, kayak masih ingat nggak sama ramalan Jayabaya yang waktu ramalan Jayabaya yang itu? Ada yang masih ingat nggak sama ramalan Jangka Jayabaya yang tentang orang kulit putih? Nah, iya, ini yang paling penting karena ngaku saudara tuanya Indonesia gitu. Makanya mudah diterima di Indonesia. Terus juga kan Belanda udah apa ya namanya, udah ngejajah Indonesia itu lama banget. Nah, dengan adanya ramalan, terus juga terbukti kan Belanda akhirnya pergi dari Indonesia, makanya Jepang ini tuh mudah diterima. Ditambah lagi propaganda yang melibatkan tokoh-tokoh nasional sehingga membuat masyarakat Indonesia ini tuh mudah menerima kehadiran Jepang. Nah, kebijakan-kebijakannya. Nah, kebijakan utamanya itu ada Romusa. Romusa itu kerja paksa. Baru sistem autarki. Sistem autarki ini tuh di bidang sistem ekonomi, di mana masyarakat itu wajib memenuhi kebutuhan pokok daerah masing-masing. Nah, baru ada wajib militer. Wajib militer nih, ini ya, Merkuri ini belum dihapus. Nah, baru habis itu ada kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya itu ada kayak wajib mengikuti sekre gitu. Baru ada lain sistem, ini tuh sistem bercocok tanam, baru ada sistem tonarigumi atau sistem apa namanya atau RT gitu. Jadi di zaman Jepang ini tuh kayak sistem kelurahan, kecamatan gitu, RT RW itu yang masih kita pakai sekarang ini tuh udah ada gitu dari zaman Jepang gitu. Nah, baru ada pembentukan pemerintahan militer. Nah, pembentukan pemerintahan militer ini tuh jadi kayak kalau misalkan pada masa zaman penjajahan Belanda gitu kan ya, itu kan yang menguasai Indonesia, maksudnya kayak yang dominasi Belanda itu adalah orang-orang sipil gitu. Sementara kalau Jepang ini tuh adalah orang-orang militer, makanya kekuasaan atas wilayah Indonesia ini tuh dipegang nih oleh dua angkatan perang, yaitu Rikugun dan juga Kaigun. Nah, maka dari itu di sini Indonesia itu dibagi nih menjadi 3 wilayah kekuasaan, yaitu yang pertama ada wilayah 1, 2, dan 3. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, jadi dengan adanya pembentukan pemerintahan militer ini itu dampaknya itu Jepang itu semakin tegas sama Indonesia. Tegasnya ini tuh kayak dilarang mengibarkan bendera merah putih dan juga melarang mendengarkan atau mengumandangkan lagu Indonesia Raya gitu. Padahal waktu di awal kedatangan Jepang di Indonesia itu kayak lagu Indonesia Raya boleh dikumandangkan, terus juga bendera merah putih boleh dikibarkan gitu kan. Tapi semenjak pembentukan pemerintahan militer ini tuh semuanya dilarang oleh Jepang gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Rikubun Kaigun itu angkatan darat sama angkatan laut. Oke, sepertinya ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, kita ke next slide. Jadi kan tadi udah ngebahas tentang pemerintahan militer ya. Nah, di sini aku juga mau bahas nih organisasi-organisasi. Nah, jadi waktu di zaman Jepang ini tuh organisasi itu dibagi menjadi dua. Ada organisasi militer dan juga organisasi semi-militer. Nah, organisasi militer sendiri itu ada dua nih. Ada PETA sama Heiho. Nah, kalau untuk organisasi semi-militer di sini ada Senendan,
yaitu untuk menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Kebondan itu membantu polisi, baru ada Fujinkai, ada Seinentai, ada Gakukotai, dan terus juga ada barisan pelopor dan juga Hizbullah. Laskar Hizbullah nantinya kalau nggak salah itu, kenapa? Oke, Laskar Hizbullah ini tuh nantinya itu yang apa ya namanya yang kayak nanti di bagian upaya mempertahankan Indonesia disintegrasi bangsa ini tuh nanti dia yang ada nih pembahasan tentang Laskar Hizbullah. Nah, terus juga tadi kan organisasi semi militer ada PETA sama HEHO. Nah, tujuan dari PETA sama HEHO ini tuh sama, yaitu tentunya itu untuk mengumpulkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang perang menghadapi sekutu gitu. Nah, baru ada nih kebijakan politik di masa akhir kependudukan Jepang. Jadi pada saat itu kan Jepang mulai terdesak nih di perang Asia Timur Raya kan sama sekutu-sekutunya sama lawan-lawannya nih. Nah, karena mulai terdesak, akhirnya Perdana Menteri Koiso ini tuh memberikan janji. Nah, makanya di sini aku nyebutnya janji Koiso. Nah, janji-janjinya ini tuh yang pertama ada yang memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, bagi Indonesia di kemudian harinya. Cuma untuk masalah tanggal, bulan itu tuh belum ada gitu, belum tahu, belum ada kejelasan lebih lanjutnya. Cuma baru diiming-imingi akan memberikan janji kemerdekaan gitu. Nah, baru ada yang namanya boleh mengibarkan bendera merah putih. Nah, terus juga lagu Indonesia Raya boleh dikumandangkan. Nah, akan tetapi di balik tiga janji tersebut, tentunya itu nggak sembarangan Jepang memberikan janji. Tentunya ini tuh harus ada imbalannya nih. Nah, imbalannya itu apa sih? Jadi Jepang membentuk sebuah pasukan berani mati atau Jibakutai yang beranggotakan 50.000 pemuda Indonesia yang harus siap untuk mati untuk membantu Jepang dalam melawan lawan-lawannya di perang Asia Timur Raya gitu. Nah, sampai yang tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Oke, nah baru ada perlawanan rakyat Indonesia. Nah, perlawanan rakyat Indonesia ini tuh yang pertama ada perlawanan di Aceh. Nah, perlawanan di Aceh ini tuh dilakukan oleh seorang guru ngaji nih yang bernama Abdul Jalil. Di mana dia itu melakukan pemberontakan terhadap Jepang di Chot Pilieng, Aceh. Nah, baru latar belakangnya kenapa sih waktu itu sebenarnya itu dari awal itu dia udah kayak secara diam-diam menyebarkan dakwah-dakwah gitu kan ya. Udah menyebarkan dakwah-dakwah gitu tuh secara diam-diam tuh. Cuma waktu semakin lama dengan Jepang yang memperlakukan sewenang-wenang masyarakat Aceh, dia itu mulai secara terang-terangan di depan Jepang itu dia memberikan ajaran-ajarannya kepada masyarakat Aceh. Nah, terus juga karena dia melihat semakin banyak nih masyarakat Aceh yang mengalami penderitaan yang cukup lama. Nah, tentunya hal ini tuh menimbulkan perlawanan tersendiri dari masyarakat Aceh. Nah, perlawanan itu apa aja sih? Jadi dari masyarakat Aceh versus Jepang. Nah, pertama-tama itu tuh nggak langsung yang namanya kayak perang gitu. Nggak kayak gitu. Jadi awal mulanya itu Jepang melakukan dulu nih yang namanya pendekatan. Jadi usaha damai dulu deh gitu. Nah, dengan menggunakan orang-orang Aceh yang bekerja untuk Jepang. Nah,
Tujuannya itu biar kayak udah deh nggak usah perang gitu kan. Terus juga mending damai aja gitu. Jadi dibujuk perlahan-lahan. Cuma sayangnya masyarakat Aceh ini tuh nggak mau gitu. Nah, karena masyarakat Aceh ini itu nggak mau, akhirnya Jepang ini tuh melancarkan serangan. Nah, serangannya ini tuh ada 3 nih. Untuk serangan pertama dan juga kedua, serangan besar-besaran tuh. Nah, sayangnya dari serangan pertama dan kedua Jepang ini tuh berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh. Nah, baru ada serangan ketiga pada tanggal 10 November 1942, di mana Jepang waktu itu membakar tempat-tempat ibadah gitu kan ya. Nah, terus juga, nah tapi kan sayangnya dari tempat-tempat ibadah yang dibakar ini tuh pasukannya Abdul Jalil, termasuk Abdul Jalil ini tuh berhasil kabur tuh. Cuma sayangnya pas Abdul Jalil ini tuh sedang sholat subuh gitu kan ya, dia ditembak tuh sama tentara-tentara Jepang. Nah, baru ada perlawanan Zainal Mustafa gitu. Dia itu adalah seorang pimpinan pondok pesantren nih di Sukamanah, bernama Sukamanah di Singaparna, Jawa Barat. Nah, latar belakangnya ini tuh karena dipaksa untuk mengikuti upacara sekre kan ya. Nah, dengan apa ya, kalau misalkan masyarakat Singaparna mengikuti upacara sekre ini tuh itu tuh merasa bahwa masyarakat Singaparna itu dipermalukan dan juga dilecehkan, karena kan tentunya nggak sesuai dong dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di masyarakat di sana gitu. Nah, jadi akhirnya karena hal tersebut menimbulkan konflik nih, cuma sayangnya Jepang nggak mau nih menggunakan cara damai lagi gitu. Kan dari yang sebelumnya di rakyat Aceh, Jepang mulai bertindak tegas dengan para pemberontak. Nah, maka dari itu kan di sini nggak disebutin ada cara damai, langsung menyerang gitu Jepang. Jepang menyerang Singaparna pada tanggal 28 Februari tahun 1944, di mana pada akhirnya Zainal Mustafa ini tuh dan juga para pengikutnya tertangkap dan dihukum mati oleh Jepang di Jakarta gitu. Nah, baru ada perlawanan rakyat Indramayu nih. Nah, perlawanan rakyat Indramayu ini tuh dia tuh awal mulanya itu karena mendapatkan perlakuan yang sama, kayak perlakuan kasar gitu dari masyarakat Jepang dan juga khususnya karena dipaksa menjadi pekerja romusa gitu. Terus juga bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Nah, karena itu masyarakat Indramayu melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, di sini aku gak masuk ini pemimpinnya karena waktu aku cari sumbernya gitu, sumber-sumber gitu, apa ya namanya, ada perbedaan-perbedaan gitu kayak pemimpinnya ada yang menyebutkan nama pemimpinnya ini, ada yang menyebutkan nama pemimpinnya itu. Cuma di akhir untuk perlawanan Indramayu ini tuh banyak orang-orang yang melakukan perlawanan ini tuh akhirnya itu disiksa sama ditangkap dan juga disiksa oleh tentara-tentara Jepang gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Eh, ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar. Oke. Oh iya, di sini aku nggak tahu ya kenapa. Sebenarnya ada satu lagi sih yang perlawanan perlawanan peta di Blitar gitu. Cuma nggak tahu kenapa slide-nya hilang. Jadi intinya itu dari perlawanan peta ini tuh waktu itu perwira-perwira peta di Blitar itu tuh dia tuh mendapatkan perlakuan kasar dari tentara Jepang gitu. Terus juga tentara Jepang ini tuh kayak ya pokoknya sewenang-wenang kayak bersikap sok gitu, bersikap sok sama
sama tentara-tentara peta di Blitar. Nah, pemimpinnya itu tentunya yang sudah kalian tahu itu ada yang namanya Supriyadi gitu. Jadi dia memulai penyerangannya ini tuh pada tanggal 14 Februari 1945. Itu waktu itu mengajak nih sesama rekan-rekannya yang tergabung di dalam peta gitu kan. Cuma nggak semuanya gitu, nggak kompakan lah gitu istilahnya. Jadi kayak ada yang ngikut, ada yang enggak gitu kan. Nah, dia udah menyusun rencana nih. Dia kan tadinya mau menyerang hotel di mana pada saat itu hotelnya itu dipakai sebagai pertemuan pemimpin dan juga anggota peta di Blitar gitu. Cuma sayangnya rencana ini tuh nggak berjalan sesuai apa yang diharapkan, apa yang udah direncanakan karena salah satu anggota tentara peta ini tuh ada yang membocorkan rahasianya, ada yang membocorkan rencananya si Supriyadi ini gitu. Iya nanti di-share kok. Ada yang membocorkan rahasianya Supriyadi untuk menyerang gitu. Makanya kan semula itu waktu pas dia nyerang, makanya waktu Supriyadi ini tuh menyerang di hotelnya itu kok nggak ada orang gitu dan ternyata orang-orangnya ini tuh udah diamankan sama tentara Jepang gitu. Nah, terus ya akhirnya mulailah tuh penyerangan kan antara Jepang dan juga pasukan peta di Blitar gitu. Hingga pada akhirnya itu rekan-rekan Supriyadi ini tuh setelah tertangkap ini tuh ada yang disiksa sampai mati kan ya. Ada yang dipenjara seumur hidup dan juga ada yang dihukum mati gitu. Cuma sayangnya untuk Supriyadi ini tuh sampai sekarang belum diketahui nih keberadaan dari si Supriyadi ini gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya nggak ada. Kalau misalkan mau langsung ini mau nanya, bisa lewat chat atau on mic aja sih, nggak apa-apa, guys. Oke. Oke, nah ini ada dampak kependudukan Jepang. Nah, dampak kependudukan Jepang ini tuh kan seperti yang kita tahu, Jepang ini tuh kan menguasai Indonesia tuh dengan perlakuan-perlakuan yang kasar, sewenang-wenang gitu kan. Nah, tapi ada juga loh di balik semua perlakuan Jepang ke Indonesia ini tuh ada nih dampak positifnya. Yang pertama itu ada program militer di mana nantinya program militer ini tuh menjadi cikal bakal dari TNI. Nah, baru yang kedua tentunya membentuk yang namanya BPUPKI dan juga PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Baru ada juga budaya Jepang yang disiplin nih diperkenalkan dalam kegiatan upacara gitu kan. Makanya kan kalau misalkan kayak itu upacara ini kan khidmat gitu kan ya. Nah, baru ada memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi, pengibaran bendera merah putih, dan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Nah, baru ada Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme Indonesia gitu kan ya. Nah, baru ada tentara Jepang bersedia melatih dan juga mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia gitu. Karena kenapa di sini bersedia melatih? Karena tentunya ini tuh ada yang namanya program militer tadi gitu. Dari program militer tadi ini tuh Jepang sendiri yang mau ngajarin, yang mau melatih pemuda-pemuda Indonesia gitu. Nah, baru ada dampak negatifnya nih. Dampak negatifnya ini tuh yang pertama banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik gitu. Banyak banget deh perbudakan, terus juga hingga sampai hukuman mati gitu. Baru ada sistem kerja Romusa yang tidak manusiawi gitu. Terus juga suara rakyat dibungkam, pers dibatasi, terus juga ada terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan gitu, pemerkosaan dan juga kejahatan-kejahatan lain gitu. Nah, baru ada standar pendidikan Indonesia menurun drastis nih, karena Jepang mempekerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat
yang mudah diperalat oleh bangsa Jepang. Terus juga karena adanya program wajib militer, tentunya kan kalau wajib militer fokusnya pada penggunaan alat-alat perang kan, makanya pendidikan Indonesia itu menurun drastis gitu. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah selesai sih materinya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, mungkin pada mau main Kahoot nggak, teman-teman? Oke, oke, sebentar. Oke, siapa sih? Coachnya Mas Marsi Ajar bisa di share screen Kahoot-nya. Oke, bentar ya. Oke.